Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Bayu Nur Cahyo Adi Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 151520068. Mata kuliah Fisika Terapan. Topik pembahasan bunyi dengan dosen pengampu Siti Sara SPD MPD. Substansi pembahasan bunyi yang pertama 1. Teori gelombang dan gelombang bunyi. Kedua, intensitas bunyi. 3. Efek Doppler bunyi. Dalam ilmu fisika, bunyi dijelaskan S sama dengan V kali T dibagi 2 dengan keterangan S sama dengan jarak, V sama dengan cepat rambat, T sama dengan waktu. Teori gelombang bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang ditimbulkan oleh getaran dari suatu sumber bunyi dan merambat melalui media atau pengantar lainnya. Sedangkan menurut Suripto, bunyi didefinisikan sebagai serangkaian gelombang yang merambat dari suatu sumber getar sebagai akibat perubahan kerapatan dan tekanan suara. Terdapat dua karakteristik utama yang menentukan kualitas bunyi dan suara, yaitu frekuensi dan intensitas. Frekuensi bunyi adalah jumlah gelombang bunyi yang diterima oleh telinga setiap detik dengan aturan Hertz. Frekuensi bunyi yang bisa diterima oleh telinga manusia berkisar antara 16 sampai 20.000 Hz dan paling umum untuk komunikasi atau pembicaraan adalah berkisar antara 250 sampai 3000 Hz. Suatu benda jika bergetar akan menghasilkan bunyi dengan frekuensi tertentu yang akan menjadi ciri khas benda tersebut. Suatu kebisingan terdiri atas campuran sejumlah gelombang dari sebagai frekuensi yang ditentukan oleh getaran sumber bunyi. Intensitas bunyi adalah besarnya tekanan atau energi yang dipancarkan oleh suatu sumber bunyi dengan satuan desibel atau yang biasa disingkat dB. Satuan desibel berkisar antara 0 sampai 140 dB dan digunakan untuk mempermudah pengukuran. Intensitas bunyi O adalah intensitas yang bunyi terlemah dapat didengar oleh manusia. Sedangkan intensitas bunyi 140 dB adalah intensitas bunyi yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada indera pendengaran manusia. Apabila manusia tersebut memperpanjang bunyi tersebut, skala desibel dibagi menjadi 3 skala, yakni A, B, dan C, di mana skala terdekat dengan pendengaran manusia adalah skala A atau yang biasa disebut dB. Pengertian gelombang bunyi. Pernahkah kalian merasa terganggu dengan suara-suara tertentu? Pastinya pernah kan? Entah suara bising kendaraan, suara handphone bergetar saat kita tidur, atau suara-suara lainnya yang mengganggu kita. Bunyi ini pada dasarnya adalah hasil dari getaran yang mengganggu atau yang menggetarkan udara sekitarnya. Gangguan tersebut merambat hingga menggetarkan gendang telinga dan hasilnya adalah bunyi yang kita dengar. Memang, bagian telinga yang berfungsi menangkap gelombang bunyi adalah gendang telinga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bunyi adalah getaran yang merambat. Secara umum, gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Klasifikasi gelombang bunyi. Suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena memiliki 3 hal, yaitu adanya sumber bunyi, adanya medium merambat bunyi, dan frekuensinya yang berada antara 20 Hz sampai 20.000 Hz audiosonik. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup juga dapat mendengar bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Infrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. 2. Audiosonik. Bunyi yang memiliki
frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz bunyi ini dapat didengar oleh manusia. 3. Ultrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Contoh soal. Titik A dan titik B mempunyai jarak masing-masing 800 meter dan 400 meter dari sumber bunyi. Jika pada daerah A mendengar bunyi dengan intensitas 10-3 WB, maka perbandingan taraf intensitas titik A dan B adalah titik-titik. Pembahasan. Hitung terlebih dahulu intensitas di B. LB sama dengan 4 dikali 10 kurang 3 WB. Jawabannya adalah 15:16. Pengertian dan rumus intensitas bunyi. Kenyaringan suara akan terkait dengan seberapa energik sumber dari suara tersebut bergetar. Intensitas bunyi dapat didefinisikan sebagai daya persatuan luas yang dibawa oleh gelombang. Daya adalah laju perpindahan energi oleh gelombang. Bila dirumuskan, maka intensitas bunyi akan berbentuk I sama dengan P per A. I sama dengan intensitas bunyi, P energi tiap waktu atau daya, A sama dengan luas. Apabila isotropik atau lebih diketahui dengan sumber bunyi yang memancarkan bunyi tersebut ke segala arah yang besarnya sama, maka luas yang dituju memiliki kesamaan dengan luas permukaan sebuah bola, sehingga persamaan pada intensitas dapat ditulis seperti I sama dengan P per 4. Rumus intensitas bunyi dalam desibel. Tingkat intensitas suara lebih sering dinyatakan dalam desibel dibandingkan dalam watt per meter persegi. Desibel adalah unit pilihan dalam literatur ilmiah secara media populer. Alasan pemilihan unit ini terkait dengan cara kita merasakan suara. Bagaimana telinga kita merasakan suara bisa lebih akurat dijelaskan dengan logaritma intensitas daripada langsung ke intensitasnya. Bila ingin mengetahui intensitas bunyi dalam desibel, maka rumus yang akan digunakan adalah TI sama dengan 10 log 1 per LO. TI sama dengan taraf intensitas bunyi. I sama dengan intensitas bunyi. LO sama dengan intensitas ambang pendengaran manusia. Dan untuk contoh N buah pada sumber bunyi seperti terdapat N sirine yang dihidupkan secara bersamaan. Besar taraf intensitas bunyi dapat ditulis dengan TLN sama dengan TI1 plus 10 log N. Apabila didengar pada dua titik jarak yang paling berbeda, maka akan bisa ditulis dengan TI sama dengan TI1 plus 20 log RA atau RB. Pengertian efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan sebuah frekuensi atau panjang gelombang dari suatu gelombang terhadap seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang tersebut. Seorang ilmuwan asal Austria lah yang pertama kali memberikan penjelasan mengenai peristiwa ini. Christian Doppler, seorang yang sedang diam mendengar suara dari sumber suara yang juga diam. Suara yang kita dengar akan memiliki frekuensi yang sama dengan sumber suara tersebut. Namun, dalam efek Doppler, sumber suara adalah sesuatu yang bergerak. Semakin dekat benda tersebut, frekuensi suara semakin besar, begitupun sebaliknya. Efek Doppler dirumuskan sebagai berikut. Rumus atau formula. Fp sama dengan V plus Vp per V plus Vs dikali Fs, dengan keterangan Vp frekuensi yang didengar oleh pendengar, Fs frekuensi yang dipancarkan sumber, V kecepatan bunyi di udara, Vp kecepatan pendengar bergerak, Vs kecepatan sumber bunyi bergerak. Dalam rumus efek Doppler ada beberapa perjanjian tanda. Vs bernilai positif
jika sumber bunyi menjauh pendengar. Vs bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Vp bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi. Vp bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Contoh soal. Sebuah mobil ambulans dengan sirine yang menyala yang berfrekuensi 940 Hz bergerak dengan kecepatan 90 km per jam mendekati seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Jika kecepatan suara di udara sebesar 340 ms, berapa frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh orang tersebut? Pembahasan. Diketahui bahwa Vs sama dengan 90 km per jam sama dengan 25 meter per second. Karena sumber suara mendekati pendengar, maka Vs memiliki nilai negatif. Karena pendengar dalam kondisi diam, maka Vp sama dengan 0. Vp sama dengan 340 plus 0 dibagi 340 per 25 dikali 90. Sama dengan 340 dibagi 315 dikali 940 sama dengan 1014,6 Hz. Frekuensi dari sirine yang didengar oleh orang tersebut adalah 1014,6 Hz. Sekian dari saya, Bayi Nur Cahyo Adi Nugroho. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.